Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Samsung A22 5G ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi baterai kembung dan backdoornya terangkat ya. Oke, bisa kita lihat pada stikernya ya, ini tipenya teman-teman ya, SMA226E DS ya. Jadi ini adalah Samsung A22 5G ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara ganti baterai pada HP Samsung A22 5G yang kendalanya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini terangkat untuk backdoornya. Ini kalau dibiarkan sangat bisa berbahaya sekali karena baterainya bisa numpur layar, nanti bisa pecah ya teman-teman ya. Yang harusnya ganti baterai saja nanti bisa jadi ganti layar atau LCD ya teman-teman ya. Oke, ini sangat kembung sekali dan ini kata orangnya dicas juga tidak bisa ya. Oke, kita cek dulu di tentang ponsel ya teman-teman ya, apakah benar ini adalah Samsung A22 5G. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, Galaxy A22 5G ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes dulu, kita cas ya teman-teman ya, apakah benar seperti kata orangnya, katanya itu nggak bisa dicas ya. Oke, nah ini sudah kita colokkan untuk kabel casannya dan ada tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya bisa kita cek pada pengisiannya. Nah ini baterai masih 91% ya, dan di cas ada tampilan logo tanda silang merah ya teman-teman ya. Oke, jadi selain baterainya kembung, HP ini tidak bisa dicas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini ya. Caranya ya kita harus ganti baterainya ya teman-teman ya. Tentunya ini sangat bahaya jika dibiarkan seperti ini, nanti bisa nabrak LCD atau layarnya nanti bisa pecah ya. Dan metode ini berlaku pada HP apa aja yang kendalanya baterainya kembung, kalian wajib ganti dulu ya teman-teman ya, mumpung belum merembet ke layar atau LCD-nya ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya, selanjutnya kita buka backdoor-nya ya. Kita tunggu HP-nya hingga benar-benar mati, selanjutnya bisa langsung kita buka dulu backdoor-nya ya. Sekarang kita lepaskan dulu SIM tray-nya atau tempat kartunya. Oke, kita keluarkan dulu. Selanjutnya tinggal kita buka saja backdoor-nya teman-teman ya. Backdoor-nya ini sistemnya lem-leman ya, atau di set gitu ya. Kita bisa menggunakan bekas ini ya, anti gores ya, ini alasnya ya, atau bisa gunakan plat tipis lainnya, atau bekas kartu juga bisa. Jika susah kalian bisa tambahkan minyak kayu putih untuk mempermudah melunakkan lem ya. Hati-hati di bagian seputaran tombol power ya, karena ada fleksibel dari sidik jari ya. Oke, tinggal kita sesetkan saja seperti ini. Jika susah kalian bisa tambahkan minyak kayu putih ya. Oke, kita sesetkan terus hingga terbuka. Oke, setelah terbuka tinggal kita angkat saja, jangan dipaksa ya jika belum terlepas semua. Oke, nah seperti ini ya, sudah terbuka. Bisa kita lihat di sini ada fleksibel dari sidik jari, jangan sampai terlalu dalam untuk masuk ininya ya, nyesetnya tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita buka-buka bautnya ya. Bisa kita lihat ya, di sini penampakan baterainya sangat kembung sekali ya. Jika ini dibiarkan tentunya sangat berbahaya untuk LCD, dan bisa kita lihat di sini ya, fleksibelnya sangat kencang sekali ya karena kedorong dari baterai teman-teman ya. Oke, jadi saya sarankan langsung saja diganti baterainya mumpung belum terlanjur pecah atau mendorong layar LCD-nya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka-buka dulu bautnya ya. Kita percepat untuk proses pembukaan bautnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, baut sudah terlepas semua, selanjutnya tinggal kita lepaskan juga frame-nya teman-teman ya. Tetap hati-hati, kita buka melalui jalur atau celah dari SIM tray seperti ini ya. Tinggal kita gunakan kuku untuk menyesetnya atau membukanya, hanya seperti ini saja teman-teman ya. Oke, setelah di sini hati-hati jangan langsung ditarik untuk frame-nya karena masih ada fleksibel atau tombol power yang masih nyangkut ya, konektor sidik jarinya teman-teman. Oke, ini masih sisa satu bautnya, kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita lepaskan konektor dari fleksibel sidik jari ya, jangan langsung ditarik karena masih terpasang ya, nanti bisa sobek, kalau sobek nanti tidak berfungsi ya. Oke, kita lepaskan dulu fleksibel dari sidik jarinya. Selanjutnya tinggal kita buka-buka juga untuk baterainya teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, nah ini adalah baterainya ya. Kita lepaskan konektor baterai, terus ini adalah konektor fleksibel yang menuju ke bawah ke PCB ya, dan yang satunya ini LCD ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya. Jika nanti kalian minat ingin membeli baterainya atau penasaran dengan harganya, kalian bisa cek linknya, kita taruh di deskripsi, atau kalian bisa cek di keranjang pojok video ya.
Dan untuk model baterainya Scoot WTW1 ya. Nah ini ya, ini cocok juga untuk A04, A04e, A14 4G, A22 5G ya. Oke, selanjutnya di sini akan kita lepaskan baterai yang lama ya. Nah ini untuk modelnya harus sama ya teman-teman ya. Kalian cek di sini untuk kodenya bisa kita lihat ya, sama seperti yang baterai yang kita siapkan tadi ya. Kebetulan baterainya mereknya Y8 ya. Nah ini Scoot WTW1 ya teman-teman ya, harus sama, jangan sampai keliru. Jika kalian HP-nya beda, kalian bisa searching dulu di Google ya. Oke, jika sudah benar-benar sama, selanjutnya tinggal kita pasang baterainya ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan baterai yang lama lalu kita pasang baterai yang baru. Untuk cara melepasnya sangat mudah ya, karena di sini baterainya sudah kembung dan nggak mungkin lagi digunakan. Ini kita lepaskan menggunakan scrub seperti ini. Kita bisa tambahkan minyak kayu putih untuk mempermudah atau melunakkan lem yang ada di baterainya ya teman-teman ya. Oke, kita congkel aja seperti ini. Oke, baterai sudah terlepas, selanjutnya tinggal kita pasang baterai yang lama. Di sini masih ada sisa-sisa lemnya, nggak masalah ya, biar nanti baterai yang baru juga tidak mudah terlepas ya. Oke, kita buka dulu baterainya ya. Di sini kita menggunakan merek Y8 ya. Ini sangat bagus sekali menurut saya, karena ya saya sering menggunakan merek ini teman-teman ya, Y8 ini ya. Kalian bisa klik saja di keranjang pojok video. Oke, tinggal kita pasang seperti ini saja ya. Jika lem di HP kalian sudah tidak ada, kalian bisa tambahkan lem LCD ataupun double tip juga bisa ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang konektor dari baterainya ya teman-teman ya. Pokoknya hati-hati, pastikan presisi, jangan sampai ada yang ketinggalan nanti ya. Pastikan presisi setiap konektornya ya, dari konektor baterai, konektor yang menuju ke bawah ya. Nah ini fleksibel yang menuju ke PCB dan konektor LCD nya. Oke, selanjutnya langsung saja kita tes, kita cas apakah bisa, atau kita tes kita hidupkan dulu ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita tes kita hidupkan dulu. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, di sini HP sudah hidup, sudah tampil Samsung Galaxy ya. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu saja. Sambil kita tunggu nanti kita tes, kita cas ya teman-teman ya, apakah bisa dicas setelah kita ganti baterainya atau tetap sama aja tanda silang saat dicas. Kita tunggu dulu, kita bersihkan dulu ya. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, kita tunggu masih loading, atau bisa sambil kita pasang dulu framenya teman-teman ya, sambil kita tes nanti ya apakah sudah bisa kita cas ya. Oke, kita pasang dulu ini untuk fleksibel dari fingerprintnya atau sidik jarinya ya. Oke, kita presisikan dulu, atau bisa kita percepat sedikit videonya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini baterainya ada 58% ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tes, kita cas apakah bisa. Oke, kita tes dulu, kita cas. Bisa kita lihat di sini malah tidak ada respon sama sekali. Kita coba-coba lagi ya, kita cek lagi apakah hanya goyang atau mungkin kurang presisi saat kita memasang konektor dari fleksibel yang menuju ke PCB ya. Oke, kita tekan-tekan di sekitaran konektornya teman-teman. Oke, kita tes lagi, kita coba, kita cas apakah sama aja. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada respon, namun sama seperti awalnya tadi ya teman-teman. Sebelum kita bongkar, memang kasusnya seperti ini. Kalau di cas itu ada tampilan periksa sambungan pengisi daya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes lagi ya, kita cas. Ini kita ganti kepala chargernya ya. Nah ini masih ada tampilan seperti ini, dan untuk indikator pengecasannya itu masih ada tanda silang merah ya teman-teman. Ini menunjukkan kalau belum bisa dicas ya. Oke, sekarang langsung saja ya kita matikan lagi dan kita bongkar-bongkar ya teman-teman ya. Kita cek di fleksibel yang menuju PCB bawah ya teman-teman ya. Oke, kita cabut dulu casannya dan kita matikan. Selanjutnya kita cek, kita buka yang fleksibel menuju ke PCB bawah ya teman-teman ya. Kita matikan dulu, kita percepat sedikit videonya. Kita lepaskan fleksibel dari sidik jari, lalu kita buka ini ya, speaker bawah atau buzzernya. Ini kita lepaskan dulu konektor baterai ya. Nah ini di bawah ini masih ada penutup dari PCB cas, jadi kita buka dulu ya. Di sini masih ada dua baut, kita lepaskan dulu ya teman-teman ya. Kita cek, soalnya awalnya ini baterainya kembung, mungkin bisa jadi dia lepas atau mungkin terangkat fleksibelnya, konektor fleksibelnya mungkin bisa jadi sobek atau pecah konektornya ya, konektor fleksibel, atau mungkin konektor casnya juga bisa. Kita lepaskan dulu. Oke, nah ini bisa kita lihat setelah kita buka buzzernya, di sini langsung terlepas ya teman-teman ya.
fleksibel yang mengarah ke PCB cas ya. Coba kita pasang dulu, kita presisikan, selanjutnya kita cas ya. Apakah memang hanya lepas karena memang awalnya memang baterainya kembung, lalu dia narik fleksibel ya teman-teman ya. Kita tes, kita caskan dulu, apakah bisa ngecas. Kita coba dulu ya. Oke, sudah ada tampilan petir, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada tampilan pengisian baterai. Untuk baterainya isinya 59%. Coba kita hidupkan, apakah nanti masih ada logo pengisian baterainya, itu masih ada tanda silang merah. Oke, ini kita presisikan dulu, kita tunggu masih loading ya, atau bisa kita percepat sedikit ya untuk proses loadingnya biar tidak kelamaan ya. Oke, bisa kita lihat di sini HP sudah hidup dan kita cek lagi apakah masih ada tanda silang di indikator pengecasan. Bisa kita lihat ya, di sini sudah aman, sudah bisa ngecas. Untuk isi baterainya 59% ya. Jadi sudah tidak ada lagi indikator pengecasannya warna merah tanda silang ya. Jadi sudah dipastikan dia tanda silang ini karena fleksibel yang menuju ke PCB cas itu lepas ya teman-teman. Nah, ini sudah ada tampilan petir ya. Oke, jadi penyakit memang seperti ini, mungkin karena hanya terlepas, atau jika di HP kalian tidak lepas, mungkin di konektor casnya atau PCB casnya kalian bisa ganti dulu ya teman-teman ya. Pastikan PCB dan ini ya fleksibelnya itu normal dan baterainya tentunya juga normal, karena bisa berpengaruh juga kalau untuk Samsung ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita matikan lalu kita pasang-pasang semua ya. Dan kita percepat saja sedikit videonya untuk proses pemasangannya karena sangat mudah sekali teman-teman. Oh iya, jika di HP kalian tuh fleksibelnya rusak atau jalurnya putus, kalian bisa jumper saja jalur DM dan DP ya teman-teman ya. Dari atas ke bawah kita tampilkan juga ya untuk jalur jumpernya, kalian bisa ikuti saja, kalian coba ya teman-teman ya. Semoga saja berhasil ya. Kita tinggal jumperkan saja seperti ini ya untuk jalur jumpernya. Oke, tinggal kita jumperkan saja dari bawah ke atas ya teman-teman ya, sesuai seperti gambar itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua ya. Kita percepat untuk proses pemasangannya ya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita presisikan saja ya, kita rapatkan setelah kita kasih lem ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti kita bisa kasih karet gelang agar lebih paten untuk merekatnya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Ya seperti inilah ya untuk cara ganti baterai Samsung A22 5G, atau dengan kendala tadi ya, kalau di cas itu ada indikator pengecasannya tanda silang ya teman-teman ya. Sekarang kita tes apakah sudah benar-benar aman atau sudah normal untuk pengecasannya. Bisa kita lihat sudah ada langsung tampil indikator pengecasan dan di sini sudah aman, tidak ada tanda silang merah ya. Oke, sudah aman ya, fix, tinggal kita kasihkan kepada pemiliknya teman-teman ya. Gitu saja ya teman-teman ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, sudah normal seperti semula, mantap.